Dimungkinkannya perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek secara bebas dan terbuka di Indonesia dalam 22 tahun terakhir, tidak bisa dilepaskan dari jasa Presiden Abdurrahman Wahid, yang menjabat dari tahun 1999 hingga 2001. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur merupakan salah satu tokoh bangsa, yang sejak lama kencang menyuarakan pentingnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, termasuk penolakan terhadap berbagai sikap diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Abdurrahman Wahid merupakan tokoh publik pertama dalam sejarah Indonesia, yang menyelesaikan salah satu masalah diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, lewat kebijakan politik. Saat menjabat presiden, melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2000, Presiden Gus Dur menyudahi larangan Imlek secara bebas dan terbuka, yang diberlakukan semasa pemerintahan Orde Baru. Kepres yang ditandatangani Presiden Gus Dur ini, membatalkan aturan dalam Instruksi Presiden atau Impres nomor 14 tahun 1997 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Dalam peraturan lama, masyarakat Tionghoa di Indonesia tidak diperkenankan melakukan tradisi atau kegiatan peribadatan secara mencolok, dan hanya diperbolehkan di lingkungan keluarga. Alasannya, saat itu pemerintah Orde Baru menganggap aktivitas budaya warga Tionghoa ini menghambat proses asimilasi dengan penduduk pribumi. Saat menjadi presiden, Gus Dur berupaya menghapus berbagai praktek diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Menurut Gus Dur, etnis Tionghoa merupakan bagian dari bangsa Indonesia, karena itu harus mendapatkan hak-hak yang setara termasuk dalam menjalankan ibadah keagamaan dan mengekspresikan budaya mereka. Saat menjadi presiden, Gus Dur merilis kebijakan menjadikan Hari Raya Imlek sebagai hari libur fluktuatif, atau hari libur bagi setiap warga yang merayakan Imlek. Pada tahun 2003 peraturan fluktuatif untuk Hari Raya Imlek ini diubah Presiden Megawati Soekarno Putri, menjadi hari libur nasional. Di luar sikap dan pandangan-pandangannya yang humanis serta berbagai pemikirannya yang diakui banyak orang, Gus Dur juga pernah membuat pengakuan terbuka sebagai keturunan Tionghoa. Pada tanggal 30 Januari tahun 2008 kepada sejumlah media, Gus Dur menyatakan bahwa ia sebenarnya merupakan seorang China Tulen, namun sudah bercampur dengan darah Arab dan India. Menurut Gus Dur, leluhurnya adalah keturunan dari Tan Kim Han, yang menikah dengan Tan Alo, saudara kandung Raden Fatah yang memiliki nama asli Tan Engwa, pendiri Kesultanan Demak Bintoro. Tan Alo dan Tan Engwa merupakan anak dari Putri Champa, putri Tiongkok yang menjadi selir Raden Brawijaya kelima. Tan Kim Han sendiri berdasarkan penelitian Louis Carles Damais, diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Sini yang makamnya ditemukan di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Tan Kim Han, leluhur Gus Dur, memiliki anak bernama Raden Rahmat alias Sunan Ampel. Salah satu keturunan Sunan Ampel adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang selanjutnya memiliki anak pertama Kiai Haji Wahid Hashim. Wahid Hashim ini merupakan ayah dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada tanggal 10 Maret tahun 2004 Gus Dur mendapat gelar Bapak Tionghoa Indonesia dari Kelenteng Tai Gengsi. Gelar itu bukan didasarkan pada klaim Gus Dur sebagai keturunan Tionghoa, namun karena kebijakan dan pemikiran-pemikirannya yang plural. Sikap, pemikiran, dan pandangan-pandangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang luas dan humanis lahir dari proses pendidikan dan pergulatannya yang panjang dalam masyarakat. Lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September tahun 1940. Gus Dur adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Dia lahir dari keluarga pahlawan. Kakek dari ayahnya Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Sementara ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hashim, merupakan sosok yang terlibat dalam gerakan nasionalis, dan sempat menjadi Menteri Agama tahun 1949. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di Jakarta, Gus Dur melanjutkan pendidikannya di sejumlah pesantren. Dimulai dengan belajar di pesantren Tegal Rejo di Kota Magelang. Tahun 1959 Gus Dur pindah ke pesantren Tampak Beras di Kota Jombang. Pada tahun 1963 Gus Dur melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Gus Dur kemudian juga sempat kuliah di Universitas Baghdad.
Setelah lulus dari Universitas Baghdad pada tahun 1970, Gus Dur sempat pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikan di Universitas Leiden. Namun ia kecewa karena pendidikan di Universitas Baghdad tidak diakui di universitas tersebut. Akhirnya Gus Dur pergi ke Jerman dan Prancis, sebelum kembali lagi ke Indonesia pada tahun 1971. Di Jakarta Gus Dur bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial atau LP3ES. Organisasi ini terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. Pada masa-masa ini Gus Dur sempat berkeliling ke sejumlah pesantren di Jawa, dan berupaya mengembangkan pesantren. Kala ini, Gus Dur juga terkenal sebagai pemikir dan penulis atau kolumnis yang sangat dikenal. Gus Dur sempat mempopulerkan gagasan pribumisasi Islam. Gagasan untuk menjadikan Islam sebagai sebuah ajaran yang membumi dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1980 Gus Dur menjabat sebagai seorang khotib awal PBNU. 4 tahun kemudian, Gus Dur terpilih menjadi Ketua Dewan Tanfis PBNU. Semasa aktif dalam kepemimpinan NU, Gus Dur menggagas dan mempelopori gerakan kembali ke Hitoh. Pada sepanjang dekade awal hingga akhir tahun 1990-an, Gus Dur terlibat aktif dalam gerakan demokratisasi di Indonesia. Saat itu Gus Dur kerap mengkritik pemerintah, lewat tulisan-tulisannya yang tajam di media massa. Gus Dur juga mempelopori pendirian gerakan Forum Demokrasi atau Fordem, yang menjadi tempat berkumpul para pemikir kritis, aktivis kebudayaan, aktivis gerakan dan pemberdayaan rakyat dan lain-lain. Pada tahun 1999 melalui drama parlemen yang melibatkan kekuatan poros tengah, Gus Dur terpilih sebagai presiden. Ia menjadi presiden pertama yang terpilih lewat parlemen yang para anggotanya dipilih lewat pemilu demokratis pertama, setelah gerakan reformasi 1998. Gus Dur menjabat sebagai presiden pada tahun 1999 sampai 2001. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pernah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Gus Dur menjabat presiden selama kurang dari 2 tahun, dari tahun 1999 sampai 2001. Selama menjadi presiden, Gus Dur kerap menunjukkan pendekatan-pendekatan baru dalam menyikapi suatu permasalahan bangsa. Ia misalnya, melakukan pendekatan yang lebih simpatik kepada kelompok Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Mengayomi etnis Tionghoa, meminta maaf kepada keluarga PKI, yang selama puluhan tahun mengalami diskriminasi dan lain-lain. Gus Dur hanya sekitar 20 bulan menjabat sebagai presiden, dengan memanfaatkan kasus Bulo Gate dan Brunei Gate. Musuh-musuh politik Gus Dur terus menggoyang kepemimpinannya. Hubungan politik Gus Dur yang tidak harmonis dengan TNI, Partai Golkar dan sejumlah elit politik lain juga membuat posisi Gus Dur sebagai presiden terus menjadi sasaran tembak. Untuk menghadapi manuver lawan-lawan politiknya yang berupaya melengsarkan lewat parlemen, Presiden Gus Dur sempat mengeluarkan dekrit. Dekrit ini berisi 3 poin. Pertama, pembubaran MPR-DPR. 2. Pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Dan 3. Pembekuan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun dekrit ini tidak memperoleh dukungan, dan pada tanggal 23 Juli tahun 2001 MPR secara resmi memberhentikan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Setelah berhenti menjabat sebagai presiden, Gus Dur tidak berhenti melanjutkan karir dan perjuangannya. Pada tahun 2002, ia menjabat sebagai penasihat solidaritas korban pelanggaran HAM, dan pada tahun 2003 Gus Dur menjabat sebagai penasihat pada Gerakan Moral Rekonsiliasi Nasional. Akibat sejumlah sakit yang dideritanya pada hari Rabu tanggal 30 Desember tahun 2009, Gus Dur meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Jenazah Gus Dur dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Hingga kini lebih dari 10 tahun kepergiannya, makam Gus Dur tak pernah sepi dari kunjungan ziarah warga yang mendoakannya. Kiai yang juga guru bangsa bagi masyarakat Indonesia itu begitu dikagumi dan dicintai banyak orang. Baik, itu saja video kali ini.
Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.